Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, boleh untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir seluruhnya ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengetes ingatan kalian dulu. Sebelumnya kalian pernah belajar materi apa? Siapa yang ingat? Boleh? Algoritma dan aritmatika dasar. Oke, betul sekali. Jadi sebelumnya kita udah pernah belajar algoritma dasar, khususnya pembagian. Nah, dalam pembagian ini, dalam bahasa komputernya kita biasa sebut dengan modulo. Nah, kalau modulo ada yang ingat nggak apa itu modulo? Siapa yang ingat modulo? Boleh yang di belakang? Oke, betul sekali. Jadi modulo itu adalah hasil sisa bagi. Nah, di sini kita akan meningkatkan level pemahaman kita dengan mempelajari computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu merancang menyusun algoritma dengan konsep perulangan atau looping menggunakan pemrograman Scratch. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke materinya ya. Di sini kita akan belajar Scratch. Nah, sebelum itu perhatikan dulu ilustrasi yang ada di depan. Di sini ada robot. Jadi bayangkan kalian punya robot asisten. Kalau kalian minta dibuatkan 100 gelas teh, apakah kalian mau mengulang instruksi sobek bungkus teh, kemudian aduk gula sebanyak 100 kali ke robot? Oke, kalau misalnya enggak, kira-kira ada cara tidak pendekatan agar sistematisnya itu lebih simpel? Ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh yang ini? Menggunakan perintah perulangan atau looping. Betul sekali. Jadi kita akan menggunakan perintah looping. Nah, di sini selanjutnya kita memberikan tugas baru kepada robot. Nah, kita mau mengecek apakah teh ke-97 itu bilangan prima. Sebelumnya di sini ada yang ingat nggak bilangan prima itu syarat mutlaknya apa? Boleh yang ini? Hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Oke, betul sekali. Jadi bilangan prima itu 97, teh ke 97. Bilangan 97 itu akan dibagi 2, kemudian dibagi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 96. Jadi mengecek seluruh pembagi dari 97. Oke, kita next lagi. Nah, di sini tuh kuncinya itu adalah modulo, yaitu hasil bagi. Jadi ketika bilangan prima itu mempunyai hasil bagi, maka di sini kita memakai modulo dalam bahasa komputer tadi. Nah, sebelum kita memulai memprogram, di sini kita bakal kenalan dulu dengan Scratch. Jadi, Scratch di sini itu adalah aplikasi pemrograman di mana kita tuh tidak perlu mengetik kode yang rumit. Di sini kita tinggal tarik dan pasang yang seret blok kode seperti memasang puzzle. Terus program langsung berjalan dengan sekali klik. Oke. Nah, di sini ada demonstrasi visualisasi pemrogramnya. Di sini ibu menarik blok berwarna kuning sebagai tombol startnya, kemudian menempelkannya dengan blok ungu yang bertuliskan say hello. Nah, kemudian ketiga, ibu akan mendrag blok yang move 10 steps dan menempelkannya. Kemudian ketika ibu jalankan, akan ada sprite kucing yang menyapa kalian, bersay hello, seperti itu. Nah, jadi itu adalah konsep dari demonstrasi visual Scratch-nya. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan kenalan dulu dengan bagian-bagian dari Scratch ini. Di sebelah kanan, di kotak perkakas, di sini ada tempat kita mengambil berbagai blok kode yang berwarna-warni, yang beragam. Terus yang di tengah, yang di bagian kedua, di situ ada area kerja. Di situ tempat kita menyusun blok algoritma tersebut menjadi sebuah program. Jadi seperti menyusun puzzle gitu. Nah, itu tuh sebagai inputnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada panggungnya. Di situ tempat kita melihat hasil program ya dari kode yang sudah kita buat tadi. Nah, itu disebut sebagai output dari yang sudah kita susun puzzle-nya tadi. Jadi seperti itu untuk Scratch sendiri. Nah, jadi
Kalau dalam bahasa pemrograman, bahasa manusia, misalnya ketika manusia bilang tolong ulangi instruksi ini 10 kali. Dalam bahasa bloknya itu, bahasa Scratch-nya maka repeat 10 memakai blok ini. Kemudian di satu kondisi ada lagi ketika bahasa manusia memerintahkan. Jika kondisi terpenuhi maka lakukan. Nah, itu bahasa bloknya menggunakan if else. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dari LKPD-nya. Nah, kelas ini akan Ibu kondisikan seperti perusahaan pengembang perangkat lunak. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi tadi ya, satu kelompok 5 orang. Nah, di sini ketentuannya pemain itu dapat menggunakan critical hit atau serangan kritikal apabila pemainnya itu turn-nya itu pada bilangan prima. Nah, untuk sekarang setiap kelompoknya mendiskusikan untuk langkah-langkah sederhananya menyelesaikan dari studi kasus tersebut. Boleh kepada kelompoknya untuk saling berdiskusi. Oke anak-anak, waktu perencanaan telah selesai. Sekarang Ibu mau kalian mengimplementasikan perencanaan tadi ke dalam blok program Scratch. Jadi Ibu harap di sini kalian dapat membagi kerja yang bagus ya. Ada yang bertindak sebagai pemrogram, ada yang sebagai tester, dan ada yang sebagai analisa logikanya. Oke, boleh kembali diskusikan teman-teman. Oke, kelompok 2. Sepertinya Ibu melihat kendala pada deteksi angka ya. Coba dianalisis kembali blok perulangan repeat until-nya. Apakah kondisi berhentinya sudah mencakup pembatas yang tepat? Saat kami menjalankan program, hasilnya tidak muncul. Program seperti terus berjalan dan tidak bisa berhenti. Nah iya, jadi coba dianalisis kembali ya deteksi angkanya. Jadi sudah tahu salahnya di mana? Oh ya Bu, setelah kami cek nilai pembagi tetap 2 terus. Kami belum menambahkan blok untuk menaikkan nilai pembagi di dalam perulang. Oke, jadi sudah ketahuan ya masalahnya di mana. Coba dianalisis kembali ya. Oke teman-teman, waktu pengembangan perangkat lunak telah berakhir. Sekarang Ibu mengundang perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan mendemonstrasikan programnya. Boleh kelompok 1 maju ke depan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan algoritma deteksi bilangan prima yang telah kami buat. Pertama, program akan mengecek apakah angka kurang dari 2. Jika ya, program akan menampilkan bukan prima. Kedua, program akan mengatur pembagi 2. Ketiga, program melakukan pelurangan dan mengecek apakah angka habis dibagi pembagi menggunakan operasi modulo. Jika nilai pembagi ditambah 1 dan pengecekan dilanjutkan. Jika tidak ditemukan pembagi yang membagi habis, program menampilkan prima. Oke teman-teman, presentasi yang sangat bagus ya. Boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan algoritma deteksi bilangan prima yang telah kami buat. Pertama, program akan memeriksa apakah angka yang diuji kurang dari 2. Jika iya, program akan menampilkan bukan prima. Jika tidak, program akan menggunakan variabel pembagi untuk memeriksa apakah terdapat bilangan yang dapat membagi angka tersebut tanpa sisa. Oke, dari programnya tidak menampilkan hasil, kira-kira kenapa? Setelah kami amati, terdapat kesalahan pada implementasi program. Variabel pembagi tidak pernah bertambah nilainya selama perulang berlangsung. Oke, betul ya analisanya. Berarti dari kelompok 2, bagaimana cara memperbaikinya? Kami perlu menambahkan proses untuk menaikkan nilai variabel pembagi, misalnya dengan menambahkan 1 pada setiap perulangan. Dengan begitu, program dapat memeriksa seluruh kemungkinan pembagi dan menghentikan perulangan ketika proses pengecekan selesai. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai simulasi game edukasi Catch the Fun yang sudah Ibu buat. Nah, jadi di sini tuh ketika ada bilangan prima, maka kita klik. Kemudian kalau misalnya bukan bilangan prima ya, atau angka komposit, maka jangan diklik. Seru ya gamenya. Nah, selanjutnya untuk evaluasi mandiri boleh dikerjakan masing-masing ya. Tapi karena waktunya hampir habis, dijadikan tugas di rumah dan dikumpulkan besok di ruangan Ibu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, boleh untuk ketua kelas memimpin doa penutupnya. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai.